Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, dengan Tirta Citot alias Dr. Tirta. Dan kali ini kita kembali lagi di FK setelah sebelumnya, di episode sebelumnya kita mampir ke Balai Kota ya. Kita di FK masih dengan acara Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK. Ya. Belum. Tepuk tangan meriahnya di sini. Oh gitu. Kali ini saya tidak sendirian. Ini di sebelah saya ada, saya nyebutnya Prodigy. Kenapa disebut Prodigy itu? Karena level pinternya itu di luar akal sehat ya. Jadi beliau adalah Dokter Meta. Beliau seangkatan, kelahirannya sama 91, tapi bedanya beliau sekarang sudah spesialis penyakit dalam, betul nggih, Dok? Betul. Iya. Subspesialis hemato-onkologi yang durasinya lama. Dan sekarang praktek SIP-nya cuma 1 dan beliau meraih semua itu di umur yang masih 34 tahun. Dan jarang banget. Jadi kalau buat teman-teman tahu ya, dokter subspesialis yang di usia 34 tuh masih sangat sedikit dan hitungannya sangat-sangat muda. Dan ketika ini di-take, beliau belum ulang tahunnya pas 34 tahun tuh minggu depan. Jadi pas video ini tayang, pasti beliau sudah berumur genap 34. Kita sambut langsung Dokter Meta. Halo Dok, izin ya. Dingin. Berarti hitungannya saya sama Dokter Meta, dokter cuma lebih tua dari saya 3 bulan. Oh ya. Tapi secara karir jauh sekali ya. Berarti panggilnya Meta aja. Jangan deh, tetap ya Dok, nggak bisa ya Dok. Aneh loh. Nah, ya, tapi secara karir pet jauh banget. Dok, saya kemarin tadi kan baca CV. Dokter Meta itu saya lihat masuk FK tuh di usia 17. 16 tahun. 16 tahun masuk FK Ya, UGM. betul. 16 tahun. Ya, sekarang tanya ke diri kalian, 16 tahun kalian jadi apa? Terus lulus esket di usia Terus SK-nya 19. 19 tahun tuh esket. Dan itu berarti termuda seangkatan. Seangkatan kayaknya masih ada lagi yang lebih muda, beda bulan. Tapi jurusan lain. Enggak, sama-sama FK. Sama-sama. Meraih gelar dokter di usia 21. masuk spesialis di usia. Nah, itu 2015 berarti 23. Meraih gelar penyakit dalam internis di usia 28. Oh, serem banget ya Allah. Nah, terus masuk subspesialis hemato-onkologi di usia 29. meraih gelar subspesialis ya 33. Aduh ya Allah, ini saya pusing. Pernah nggak orang anak tetangga itu minder terus dibanding-bandingin gitu? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dok, ini pertanyaan saya, gimana rasanya jadi orang pinter, Dok? Bingung kan? Tadi nggak ada di briefing. Gimana rasanya jadi orang pinter? Gimana rasanya jadi orang pinter, Dok? Apa yang membedakan kok bisa cepet banget karir Pat? Itu kayaknya sebagian juga faktor keberuntungannya juga ada sih, Tirta. Maksud Dokter Tirta. Sorry. Enggak, Tirta aja. Enggak, kan host. Iya, sorry. Itu faktor beruntungnya piye? Faktor beruntungnya itu ada. Jadi misalnya kayak setelah lulus dokter, habis itu kan bingung tuh mau ngapain. Mau kerja atau mau sekolah gitu. Mikir-mikir, tanya-tanya orang tua masih mau biayain. Ya udah iseng ikut tes. Penyakit dalam. Penyakit dalam. Karena memang waktu itu kebetulan saya tuh kan stase terakhir penyakit dalam. Jadi penyakit dalam tuh di akhir banget itu. Jadi pas lihat penyakit dalam tuh, wah keren banget ya, kayak semua bagian konsul penyakit dalam gitu kan. Nah, terus jadi habis itu ya udah daftar penyakit dalam gitu. Walaupun pas residennya setelah aku merasakan menjawab konsul itu, kenapa aku harus pilih penyakit dalam? Tapi lulusnya karena jalan keliling rumah sakit kan jawabin konsul satu-satu. Ya konsul satu-satu ya. 5 tahun ya kalau penyakit dalam internis 10. 4 tahun setengah. Aku 9 semester. Berarti R9. Ya R9. Emang normalnya S9, R Iya, normal kan? normal. Nggak loncat kan akselerasi? Oh tidak ada akselerasi di residensi ya. Nah itu kalau kita melihat kan 16 tahun bisa S1 tuh percepatannya di usia berapa sih? Percepatannya nggak TK, jadi umur 4 tahun masuk SD. Jadi ceritanya itu, aku tuh dulu tinggal di rumah, itu sebelah rumah itu adiknya mamiku. Oke. Nah terus aku punya sepupu, sepupuku tuh 2 tahun di atasku.
Nah, jadi ketika dia umur 4 tahun masuk TK, aku juga pengen sekolah. Karena kan ceritanya saya tuh nggak boleh main keluar. Jadi mainnya tuh cuma di rumah aja sama sepupu. Dia sekolah kan saya nggak punya teman kan. Oh, dia masuk TK tuh berarti usia 4 ya? Dirimu usia 2? 2. Jadi dimasukin lah sama mami saya itu masukin di playgroup gitu. Usia 2 masuk playgroup? Usia 2 masuk playgroup. Usia 3 kami pindah ke Makassar. Ikut papi karena dia sekolah S2. Oh, dosen? Dosen. Nah, terus habis itu saya nggak sekolah kan sama mami. Tunggulah umur 4 nanti masuk TK gitu. Seperti sewajarnya. Gitu. Normal. Nah, cuma di rumah tuh sama mami tuh diajarin macam-macam, baca, tulis. Nah, terus umur 3 itu aku tuh udah ngerjain buku paket matematika yang Balai Pustaka. Yang hijau itu kelas 1. Nah, itu tuh udah dikerjain. Jadi waktu umur itu 3? Umur 3. Aduh, anak-anak sekarang umur 3 malah bombardilo, krokodilo. Tahu Brainrot kan, Dok? Ya, tahu kan? Tahu. Nah, terus umur 3 ngerjain buku paket Balai Pustaka itu kan buku kelas 1 ya? Iya, buku kelas 1 yang hijau itu yang segini. Nah, terus akhirnya umur 4 tahun bosen kan. Terus mami mau sekolah gitu. Terus kata, oh ya ayo kita cari TK. Nggak mau TK, mau SD. TK bosen nyanyi-nyanyi aja. Gitu. Kan TK dulu nggak kayak sekarang. Sama aja kok. Oh, TK sekarang kan 3 bahasa ya. Iya betul sih, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Cuma tetap masih nyanyi-nyanyi. Iya, masih nyanyi-nyanyi. Nah, terus aku bosen nyanyi-nyanyi gitu, mau masuk SD. Terus untungnya mamiku tuh juga bukan orang yang nggak bisa gitu. Ya udah coba aja masuk SD. Mungkin dalam pikiran mamiku ya coba aja, siapa coba yang mau terima gitu kan. Umur 4 ya kan. Umur 4 kan. Keliling loh, bener-bener keliling nyari SD kita itu. Waktu itu cuma aku bertiga lah sama mamiku, adikku, aku. Nah, terus habis itu ternyata ada sekolah itu yang kepala sekolahnya mau nerima setelah beliaunya itu ngetes saya 3 hari. 3 hari tes. 3 hari tes? Dipisah karena ya baca, tulis, hitung, jadi bener-bener lolos. Terus ya udah, akhirnya kata kepala sekolahnya, ya udah Bu, nggak apa-apa masuk aja. Sampai walaupun waktu itu mami juga sempat bilang, tapi Pak kalau misalnya anaknya emang nggak bisa, nggak usah dinaikin kelas aja. Dulu kan masih tinggal kelas ya. Iya, sekarang nggak ada. Kan? Sekarang nggak boleh tinggal kelas. Sekarang tinggal dulu ada. Jadi oh ya sudah. Nah, sekarang pertanyaan di SD itu kita flashback bentar dari kelas 1 sampai kelas 6. Infactnya adalah Dokter Meta ketinggalan atau 3 besar rankingnya? Masuk ya 3-4 besar lah. Wah, itu berat banget sih itu. Enggak, itu bayangin perasaan kalau aku punya anak terus aku jadi tetangganya. Itu pasti, itu lihat tuh Meta tetangga temen kamu umur 4 udah bisa hitung-hitungan kamu. Ampun Pak, udahlah. Apalagi di zaman sekarang, brand bombardilo, krokodilo, tung sahur. Dan setelah itu SMP, jadi aku bisa ambil kesimpulan bahwa kayaknya jenengan ini faktor good parenting banget. Emang orang tuanya basic dokter atau pengajar? Bukan. Papiku tuh dosen kehutanan, mamiku ibu rumah tangga. Tapi papinya mamiku, opaku itu tentara. Jadi kebawa kerasnya. Nah, jadi kalau sama mami dulu setiap pulang sekolah tuh semua buku diperiksa. Dapat nilai 6 itu kastanya sama dengan 0. Ini podcast hari lucu nih. Akhirnya menemukan lah. Jadi mami ya yang benar-benar mendidik keras. Betul. 6 tuh sama dengan 0. Kalau dapat 9 ditanyanya kenapa nggak dapat 10? Kalau dapat 10, oh ya udah, besok ada PR lagi enggak gitu. Dan itu pada waktu itu Dokter Meta merasakan tekanan atau happy menjalankannya? Kan banyak yang di zaman sekarang, jangan kita terlalu nge-push anak kecil dengan target nilai, nanti tertekan. Nah, di saat itu perasaannya Dokter Meta biasa aja. Biasa aja? Iya, biasa aja. Nggak merasa tertekan? Enggak. Jadi selama SD itu nggak ada les? Nggak ada. Les? Nggak ada. Cuma ini paling itu loh, ikut tambahan yang di sekolah. setelah kelas tambahan ya. Karena aku masih mau main. Kelas tambahan ya? Ya kelas tambahan itu bukan les karena pas zamanku kelas tambahan. Nah, maksudnya les mata pelajaran kayak les bahasa Inggris, les matematika. Iya, les gitu yang nggak ada. Nggak boleh kan dulu. Maksudnya nggak boleh waktu saya diterima SD itu sama orang sekolah nggak boleh les. SD-nya sama kayak aku dulu Kanisius, jadi ada bruder suster gitu. Saya SD Katolik sih, SD Frater gitu, tapi ada susternya di situ. Nah, susternya itu yang bilang pokoknya nggak boleh dikasih les gitu.
Oke, lanjut. Pas masuk SMP, berarti SMP 2 tahun lebih muda dong? Iya, betul. Apakah ada kesulitan itu? Nah, ini pertanyaan kedua dari teman-teman sebelum kita mulai ke kesehatannya. Ini pertanyaan POV langsung. Apakah ada kesulitan pergaulan ke pas SMP nggak? Karena gap yang jauh dari... Nggak ada, karena kan udah kebiasa dari SD kan. Jadi mindsetnya kan udah ngikut sebenarnya. Beda kalau misalnya kita akselnya SMP, mungkin kan agak berbeda karena kelasnya kan kelas sendiri. Iya, betul. Nah, kalau saya kan masuk di kelas biasa, kelas reguler. Jadi setelah masuk SD umur 4 itu kan udah nggak ada percepatan lagi. Oh, jadi nggak ikut aksel. SMP, SMA normal 3 tahun. 3 tahun. Oh, bedanya di situ ya. Jadi ini buat teman-teman boleh nggak apa-apa ya diikuti. Nah, apa yang akhirnya memutuskan menjadi dokter? Padahal dari keluarga nggak ada yang dokter. Oh, ini tuh ceritanya bagus sebenarnya. Dan cukup panjang. Gak apa-apa. Nah, jadi ceritanya dulu itu mamiku tuh kan punya hipertensi, mami saya. Oke. Nah, jadi dia tuh punya dokter jantung. Yang nanganin mami selama kehamilan, karena riwayatnya waktu anak pertama itu kena eklamsi terus IUFD. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu selama hamil kedua ketiga ditemenin lah sama dokter jantung ini, gitu kan. Nah, dokter jantungnya tuh baik banget. Jadi setiap bulan tiap kita kontrol tuh aku merasa dia tuh udah kayak omku sendiri lah, kayak gitu. Jadi kayak kalau cerita apa-apa, bahkan sampai aku cerita ketelan permen karet yang waktu dulu hoaxnya kalau ketelan permen karet terus meninggal gitu kan. Aku tuh konfirmasinya ke dokter itu. Sama aku juga percaya lah kalau ketelan biji apel nanti apelnya tumbuh di lambung. Terus itu yang buat hoax itu awas kamu ya. Nah, terus saya tuh sering, maksudnya dia tuh baik sekali. Jadi waktu mami tanya, kamu cita-citanya apa? Mau jadi dokter? Ya udah, karena melihat beliau gitu. Nah, ternyata sayangnya adalah beliau tuh umurnya nggak panjang. Tahun 99 tuh meninggal kena kanker kolon. Oh, malah kanker kolon? Iya, jadi namanya tuh Dr. Yusuf Enani. Nah, Makassar itu? Enggak, di Samarinda. Oh, Samarinda, oke. Dulu waktu meninggal tuh kayaknya beliau lagi jadi direktur Wahab Sarani deh. Dian. Jadi orangnya tuh baik banget, tapi kena kanker kolon gitu. Jadi makanya waktu kemarin aku mau mau deket-deket lulus subspesialis gitu kan, kadang-kadang suka mikir gitu kan, tak tarik ke belakang gitu. Oh, kayaknya memang beliau itu jadi salah satu jadi sosok penting gitu kan. Maksudnya dokter jantung, kemudian beliau meninggalnya karena kena CA kolon gitu. Terus sekarang suamiku juga kardiolog gitu kan. Terus tahu-tahu jadi terus saya jadi hemato-onkologis gitu. Ya mungkin ini jadi kayak itu juga ya. Jadi satu kesempatan berterima kasih juga ya. Jadi paying it forward gitu. Wah, keren ya, itu tepuk tangan ya buat beliau. Itu kalau kita zaman karena nggak sempet ngomong makasih kan. Pas kejadian beliau wafat berarti masih umur 8 toh, kelas 2. Dan itu namanya canon event ya. Jadi itu kalau di zaman sekarang namanya canon event. Jadi karena suatu hal, terus suatu hal ini yang menjadi motivasi pas kecil dan akhirnya itu membuat keputusan besar di masa tuanya. Dan kalau nggak ada kejadian ini tuh nggak akan ada yang sekarang. Iya. Dan akhirnya pada waktu itu FK yang dipilih UGM. Apa daftar juga yang lain? Enggak. Jadi yang terkenal di sekolah saya waktu itu kan FK UGM. Iya. Nah, daftarlah saya. SNMPTN, UM, UGM, aku utul. Enggak, saya tuh dulu PBS. Dan itu memang pada waktu itu cuman pure UGM toh? Pure UGM toh dan cuma FK toh. Nggak pendidikan dokter aja, jadi nggak punya pilihan 2. Merah ketompo, kalau nggak keterima? Ya coba lagi. Ya kan, misalnya saya keterima di pilihan 2, terus habis itu nggak kepengen kan ya nggak bisa toh ya. Jadi cuman one or take it or leave it? Yes, take it or leave it. Oke. Ini kok sama kayak suaminya ya? Ini istrinya Mas Furkon. Mas Furkon juga gitu ya kan? Jadi sempat masuk ITB 2 semester, kumlot juga, terus di tahun kedua tetap balik FK. Milihnya kenapa reguler? Saat itu nggak inter? Mahal. Ya reguler murah sih. Kan? Masih punya adik. Nah, terus akhirnya masuk ke dokter. Ini kita masuk ke sesi dokter. Ketika perjalanan dokter dari dokter Meita sekolah, dari S1, koas, dokter umum, internship, spesialis, subspesialis, hampir 20 tahun tuh sekolah. Momen mana yang paling dikenang? Tapi aku malah subspesialis. Kenapa? Jadi kalau misalnya, jadi ceritanya waktu sekolah dokter sampai spesialis, saya tuh masih single, Dokter Tirta. Oh ya? Iya,
Saya kan nikahnya waktu subspesialis. Pas malah nikah. Jadi waktu itu cuma hidup untuk diri sendiri kan, ya kan. Jadi nggak ada tanggung jawab dan masing-masing. Nah begitu masuk subspesialis tiba-tiba perannya itu jadi banyak gitu. Waduh, dan waktu sub itu kan saya masih kerja juga kan. Jadi pagi sampai sore sekolah, sore sampai malam kerja, malam sampai pagi urus anak. Gitu. Tian. Itu kayak gimana pagi sampai sore itu? Pagi sampai sore sekolah. Ya kan? Sekolah biasanya sekolah jam 3 jam 4 saya pulang bentar lihat anak, terus saya pergi kerja. Kerjalah saya sampai jam 7:30, 8 malam. Terus habis itu lanjut terus anak. Oh, anaknya umur berapa? Sekarang 3. Jadi dia lahir itu juga waktu saya sekolah sub kan. Tian masih. Wah, ini sulit nih, ini banyak orang tua nanti cari mantu bingung nih nanti. Ada babysitter orang tua yang bantuin? Yang bantuin cuma orang tua aja. Jadi saya tuh nggak punya babysitter, nggak punya ART. Jadi kerjaan rumah semua kerjain sendiri. Dan masih praktek? Masih. SIP 1? 1. Makanya 1 aja. Kalau nggak kepegang. Itu alasan kenapa aku bingung ya, mau tanya gitu itu sulit ya. Saya aja soalnya babysitternya 2. Nggak, karena saya 2. Nggak, itu gimana bagi waktunya? Nggak, secara bagi waktunya kalau itu stress manajemennya kan tinggi banget, Dok. Oh iya, memang. Saya sempat nggak buka laptop 9 bulan, nggak ngerjain tugas apa-apa. Saking stresnya waktu itu. Dan waktu itu waktu saya masuk subspesialis itu kan COVID ya. Iya. Jadi kita tuh kan benar-benar gak kemana-mana, nggak ketemu orang gitu. Se-introvert-introvertnya saya nggak ketemu orang, stres juga gitu kan. Gitu. Jadi kayak, aduh udah dia aku nggak mau ngerjain tugas dulu gitu. Jadi tugas tuh tau-tau nganggur 9 bulan. Terus di akhir-akhir baru digas. Tapi ya selesai? Ya selesai, alhamdulillah. Dan, aduh gimana itu? Cara manage waktunya piye sih? Iya. Pokoknya gini aja, enggak sih sebenarnya itu yang perlu dipikirkan pertama itu adalah kita tuh nggak akan mungkin bikin semuanya seimbang gitu loh, Dok. Kalau misalnya mau bikin semuanya seimbang tuh pasti nggak akan kejadian gitu, pasti cuma stres doang. Jadi mending ya udah dikerjain aja satu-satu, apa yang bisa dikerjain dulu gitu. Ya aku nggak bilang itu susah ya, saya pun merayap, bukan merangkak lagi, merayap waktu sekolah itu, tapi ya udah satu-satu dikerjain. Dan kalau boleh tahu bisa di-share ini agak privasi, IPK S1-nya berapa? Oh nggak gede, 3,3. Terus IPK spesialis? Oh spesialisnya 3,8. Tian, subnya? 386. Nama tinggi tambah. Dan kenapa akhirnya memutuskan hemato-onkologi? Itu juga masalah kesempatan sih sebenarnya. Jadi kan memang ketika saya mau lulus spesialis penyakit dalam itu, ternyata bagian yang paling menyenangkan, salah satu bagian yang paling menyenangkan buat saya itu di hematologi onkologi. Karena kan ilmunya lagi berkembang. Terus habis itu kita jadi ditarik ke 20 tahun lalu sama sekarang, survival rate-nya beda jauh banget. Nah, itu bisa di-share nggak perbedaannya 20 tahun lalu sama sekarang itu dari segi prevalensi penyakit atau apa? Dari segi ketahanan dari penyakit yang sama, tapi ketahanan hidupnya itu kan beda banget ya. Misalnya kalau sekarang kita bisa lihat pasien-pasien kanker payudara yang bisa hidup 10-15 tahun. Atau bahkan saya pernah ketemu yang 20 tahun gitu kan. Iya. Nah, kalau zaman dulu kan ya nggak mungkin gitu. Yeah. Bukan nggak mungkin sih, tapi sedikit yang bisa kayak gitu. Terus habis itu kita sekarang punya banyak pilihan. Oh kalau misalnya ada metastasis atau ada kekambuhan, kita punya pilihan obat yang banyak gitu loh. Dan cukup banyak juga yang sudah masuk di jaminan kesehatan nasional. Gitu, walaupun dengan berbagai syaratnya itu. Kalau dari 3 ini ada saya 3 hal yang penyakit yang saya penasaran. Yang pertama kan kalau aplasia anemia masih hemato-onkologi masih masuk. Nah kita akan bahas kalau anemia aplasia sendiri itu kalau ada pasien seperti itu hal pertama yang diedukasikan dari Dokter Meta ke pasien gimana ketika dia terdiagnosa anemia aplasia? Kalau misalnya anemia aplastik itu kan jelas kebutuhan transfusinya akan besar ya. Karena kan umur komponen darahnya itu kan akan pendek-pendek. Gitu. Sehingga dia perlu kapan dia turun dia harus transfusi. Entah itu darah merah, entah itu trombosit, kemudian sama karena leukositnya juga turun sehingga sistem imunnya kan juga terganggu ya Dok. Jadi harus menjaga untuk tidak terlalu banyak bertemu orang,
maksudnya nggak terlalu, kalaupun di keramaian dia harus tetap pakai masker dan lain-lain. Dan itu sebenarnya faktor prediktor utama atau penyebab utamanya itu dikarenakan genetik atau ada? Genetik, sampai sejauh ini sih masih ada genetik, entah ada yang mutasi atau seperti apa. Dan yang kedua untuk soal leukemia, untuk diagnosanya sekarang seperti apa dok? Ketika apakah gampang leukemianya sudah di taraf berat, sedang atau di tahap awal, atau masih ada perbedaan dengan zaman dulu? Kalau leukemia sekarang, kalau untuk untuk diagnosisnya tetap pemeriksaan sumsum tulang ya dok ya. Paling kalau misalnya pemeriksaan sumsum tulangnya itu ada yang kadang-kadang kan nggak begitu jelas hasilnya atau 50-50, itu baru dilanjutkan kan ke immunophenotyping untuk setidaknya menentukan dulu dia ini serinya myeloid atau limfoid seperti itu. Yang paling sering ditemui di kasus kalau dewasa ya kebanyakan myeloid ya dok, baik AML maupun CML gitu. Kalau untuk gini ya, prognosisnya dari CML dan AML ini paling sekarang bagus gimana? CML, karena kan CML kan kita udah ada targeted terapinya. Oke, jadi dari target terapinya itu dia akan lebih jangka panjang. Betul. Cuma yang penting kan sekarang kan kalau minum obat terlalu panjang, nah pasiennya betah atau enggak kan di situ. Jadi challenge-nya kan di situ. Problem utamanya dari leukemia tuh yang sudah ditangani adalah, loh jadi panjang banget ya, seumur hidup ya? Iya, bisa seumur hidup. Karena kalau misalnya memang sih ada wacana untuk namanya total free remission. Jadi pasiennya udah nggak minum obat sama sekali. Tapi biasanya itu kita tunggu setelah 7 sampai 8 tahun terapi, kemudian dia responsnya itu bagus, terus dilepas. Tapi kan ada syaratnya, dia harus cek BCR ABL 6 bulan sekali, kemudian dia harus PCR. Nah, pemeriksaan itu yang mahal kan dok. Iya, betul. Mending lebih baik ya udah minum obat aja terus. Gitu. Oke. Dan sejauh ini kalau yang datang ke rumah sakit tempat dokter praktek, itu dalam sebulan memang banyak kejadian yang... Kalau misalnya kejadian myeloproliferative disease ya, misalnya kita ambil ke polycythemia vera, trombositosis esensial, itu ya makin kesini itu makin banyak sih dok. Karena memang sekarang juga masyarakat kan rajin MCU ya. Betul. Dan biasanya penyakit-penyakit kayak gini kan nggak ada gejalanya. Jadi ketahuannya cuma pas MCU loh, tahu-tahu kok trombositnya 1 juta gitu. Dan itu penyebabnya rata-rata apa dok kalau dari sekarang paper? Belum jelas. Oh ya? Masih mutasi. Bukan karena gaya hidup? Mutasi. Enggak sih gaya hidup. Takdir dong lo gitu. Iya. Tiba-tiba bermutasi aja. Tiba-tiba bermutasi. Nah kalau bedanya sama dengan getah bening, ada beberapa kemarin kan kita lihat public figure yang wafat dikarenakan getah bening. Nah itu penyebab utamanya dia bisa sampai ada keganasan di getah bening itu? Kalau misalnya dia itu kan sebenarnya limfoma atau kanker kelenjar getah bening itu kan masuknya juga ke ganasan hematologi dok. Iya. Cuma yang limfoma ini dia sel-sel yang diserang itu kan sel-sel yang udah dewasa. Beda sama leukemia kan dia yang sel mudanya yang banyak. Kalau yang ini sel-sel yang udah dewasa yang udah banyak. Terus dia mengambil pos-pos di getah bening tertentu gitu. Dan dari NHL sama HL lebih ganas yang mana dok? Kalau misalnya NHL sebenarnya sama sih tuh. Sama ganas ya? Sama ganasnya tuh. Cuma biasanya kalau HL kita sering ketemunya di usia yang lebih muda. Gitu. Oh ya? Biasanya 30-an. Dan penyebab prediktornya juga? Prediktornya juga nggak ada. Tapi kalau NHL itu biasanya sekarang dekat dengan penyakit B20. Oh, jadi keterkaitannya sama B20. Sama B20. B20 tuh buat teman-teman tuh HIV/AIDS ya? Iya. Tidak semua. Tidak semua. Tapi ada keterkaitan. Iya, ada. Dan untuk terapinya itu terapinya untuk itu apakah sama dengan leukemia atau ada perbedaan? Kemonya sih dok, kemonya yang berbeda. Jenis kemonya tuh yang kalau misalnya leukemia kan sistem kemonya kan adalah induksi sekali. Terus habis itu kita lihat dulu sel mudanya masih ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, kita masuk ke dalam kemoterapi konsolidasi, namanya semacam maintenance gitu ya. Nah setelah itu tergantung jenisnya. Kalau misalnya dia AML setelah konsolidasi sekali sampai 3 kali ya udah oke. Nanti evaluasi BMP per tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya ALL yang limfoblastik itu dia agak panjang karena setelah konsolidasi itu nanti masih masuk lagi masa maintenance minum obat 2 tahun. 2 tahun? Betul. Dan gini, terakhirnya ketika pasien akhirnya terdiagnosa itu, kan rata-rata nggak tahu. Cara dokter untuk mengedukasi dan deliver newsnya itu gimana? Kan itu bukan... Oh iya, memang itu nggak mudah sih. Tapi kita tuh mesti lihat-lihat pasien juga ya dok. Kadang-kadang pasien itu ada yang mau tahu banyak, ada yang tidak mau tahu banyak.
Oke, gitu, lanjut. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pasiennya mau tahu banyak, ya saya harus sampaikan sedetail-detailnya gitu. Tidak, kita tuh nggak boleh jadi dokter tuh kan harus di tengah-tengah ya. Nggak boleh fear-mongering, tapi kita juga nggak boleh terlalu optimismenya optimis, tinggi. gitu. Jadinya jadi ya harus disampaikan apa adanya gitu. Tapi kan intinya memang semua penyakit, mau itu cancer mau bukan gitu. Kalau namanya penyakit kronis ya kita memang harus jalani pelan-pelan kan dok. Karena semua langkah kita selanjutnya itu kan tergantung respon tubuh dia terhadap terapi yang kita berikan gitu sebenarnya. Dan di tengah-tengah terapi ada yang kan kemo tuh menyakitkan ya. Betul. Kemo tuh kan efek sampingnya rontok dan sampai ada yang muntah, mual berkali-kali. Cara dokter untuk meyakinkan apakah ada pasien yang tiba-tiba sudah semangatnya hilang karena di tengah kemo itu? Iya, kalau misalnya dia di tengah-tengah kemo apa yang bikin dia tidak bersemangat lagi, kadang-kadang kan ada dok saya nggak mau, saya mau libur dulu. Iya betul. Ya kita bisa berikan libur itu, namanya kemo holiday. Kemo holiday? Iya, kemo holiday. Jadi bukan berlibur ya, tapi maksudnya ya dia nggak mau menjalani fase itu dulu. Ya, kita stop dulu lah. Tapi memang itu kan maksimal juga 4 minggu ya dok. Oke, dan kalau rata-rata dari Dokter Meita memberikan semangatnya ke pasien seperti apa? Itu yang saya penasaran sih dengan, apalagi yang sudah stadium akhir ya. Kalau stadium akhir biasanya rata-rata udah pada nerima. Masyarakat kita tuh sebenarnya cukup menerima ya. Jadi maksudnya, jadi bukan yang kayak di sinetron, misalnya di TV yang yang drakor lah, aku lihatnya kan drakor gitu. Ya. Kalau saya lihat kalau masyarakat kita di sini tuh masih enak sih dok. Maksudnya dalam artian mereka bisa menerima, mereka mau mendengarkan, terus apa yang dilakukan selanjutnya itu oke. Dan support sistemnya juga udah bagus gitu ya. Misalnya yang anaknya, suaminya, begitu-gitu. Walaupun di tengah jalan biasanya kadang-kadang ada yang support sistemnya juga mulai ngeluh gitu kan. Kadang-kadang, aduh dok saya kok bolos kerja terus ya, terus saya apa ya. Tapi ya itu maksudnya bukan wajar, tapi maksudnya ya itu hal yang bisa kita diskusikan dulu seperti sama dokter apa. Ya? Pernah ingat nggak momen yang, maaf saya potong, momen yang paling dokter ingat dari pasien? Yang mana ya? Banyak ya? Banyak ya. Banyak? Banyak. Momen-momennya tuh banyak sebenarnya dok. Tapi ya udah sih. Ada yang maksudnya pasien tersebut nyaris putus asa terus harusnya terapi paliatif saja? Banyak juga yang memilih seperti itu. Oh ya? Banyak juga. Tapi kan ada juga yang kabur gitu. Jadi misalnya udah bagus nih kan CML kan minum obat tuh udah bagus, udah cakep gitu. Terus tahu-tahu hilang setahun, datang lagi limpahnya udah gede. Waduh. Ya, terus udah masuk ke CML-nya udah kayak semacam relapse lagi. Nah, kalau misalkan ada teman-teman pasien karsinoma yang lagi nonton, apa yang pengen dokter sampaikan ke teman-teman ya, ke teman-teman pasien? Pesan saya sih tetap semangat. Memang perjalanan cancer itu tuh bukan perjalanan yang pendek ya. Jadi itu perjalanan yang panjang atau bahkan mungkin seumur hidup gitu. Jadi memang harus terus menyemangati diri sendiri dan juga untuk support sistemnya juga harus tetap bersemangat. Karena yang biasanya yang lebih dulu kena mental itu support sistemnya dulu ketimbang pasiennya. Gitu. Ini baru saya. Jadi memang pendampingan kesehatan mental, pendampingan psikologi itu tuh penting baik untuk pasien maupun untuk support sistemnya. Untuk kalau efek samping kemo terberat apa sih dok? Yang selama ini menjalani terapi di hemato-onkologi? Kalau efek samping kemo terberat ya jelas ini ya dok, bisa anafilaksis atau misalnya yang paling itu kan mielosupresinya ya dok, mielosupresi kemudian dia sampai neutropeni, jadi neutrofilnya turun sehingga terjadi demam. Nah biasanya pasien-pasien itu meninggalnya justru bukan karena kansernya, tapi karena infeksinya. Oh ya? Iya. Karena ketika kejadian neutropeninya baru infeksi sekunder masuk. Iya betul dok. Nah kalau ini ke pertanyaan berikutnya tuh, kalau misalkan untuk
infeksi sekundernya itu kan tadi ada dikarenakan neutropeni. Nah itu untuk cara mengatasinya endingnya akhirnya diberikan obat atau ada beberapa pasien nekat kabur nggak pakai obat herbal? Itu yang saya tanya. Oh gitu. Kalau misalnya dia neutropeni kan biasanya datangnya udah infeksi juga ya dok. Ada yang demam ada yang enggak gitu. Biasanya kita berikan semacam stimulator leukosit gitu dan juga profilaksis antibiotik. Kalau memang sudah ada infeksinya ya diberikan itu pengobatan sesuai infeksinya itu dok. Kadang-kadang ada pasien yang memang masih bisa rawat jalan, tapi kalau kita berikan suntikan stimulator itu 24 jam kemudian kan harus dicek. Cek ya. Jadi besok datang lagi ke rumah sakit, cek lagi, masih turun, suntik lagi, gitu, gitu terus sampai pokoknya dia naik. Nah ada pasien nggak yang kabur terus bawa obat herbal? Ada. Dan cara, tapi kembalinya tuh nanti 2 tahun lagi, atau 3 bulan lagi. Nah cara dokter mengedukasi kalau ada pasien yang pernah bertanya, misal dokter Meta, boleh nggak saya mau obat herbal atau apapun alternatif? Nah dokter mengedukasinya gimana itu? Nggak apa-apa, boleh aja pasien itu misalnya mau pakai obat herbal atau misalnya pakai jamu-jamuan yang mereka godok sendiri. Kadang-kadang kan banyak pasien yang rajin tuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi tetap tidak bisa meninggalkan pengobatan medisnya dok. Gitu. Oke, nah bisa diterangkan lagi nggak dok? Tadi kan kita sudah lihat posternya. Sebelum ini ada poster. Perbedaan AML dan CML itu singkatannya apa dok? Jadi banyak karena penontonnya di YouTube FKKMK sekarang bukan hanya mahasiswa kedokteran, ada yang awam juga suka nonton. Kalau AML tuh acute myeloid leukemia. Kalau misalnya CML itu chronic myelogenous leukemia. Jadi kalau AML itu dia leukemia kanker darahnya didominasi oleh sel-sel yang muda dok. Jadi kayak myeloblas, monoblas gitu ya. Tapi kalau misalnya pada CML yang myelogenous leukemia, dia itu kita akan bisa ketemu semua sel darah putih seri myeloid dari yang paling muda sampai yang paling tua dalam sumsum tulang. Wah ribet dong. Gitu ya. Jadi memang targetnya adalah berapa jumlah sel muda itu masuk dalam target pengobatan kita. Kemudian bagaimana ekspresi dari mutasi BCR-ABL-nya kayak gitu. Nah, ada banyak yang film-film selalu endingnya menjelaskan transplantasi sumsum tulang. Tulang itu bisa dijelaskan itu salah satu. Kalau misalnya transplantasi sumsum tulang itu tuh dia pilihan yang terakhir dokter. Jadi kalau misalnya pasien itu sudah kemoterapi, induksi, konsolidasi, tapi ternyata sel darah mudanya itu masih di atas target. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya pilihannya adalah transplantasi. Dan dokter sudah pernah melakukan itu? Belum. Kalau di sini jarang ya? Kalau di sini jarang tuh. Itu biasanya rubber dengan dokter lain atau? Enggak, itu memang sebenarnya itu kompetensi hematologis, cuma kan ruangannya itu mesti beda sendiri. Terus habis itu cari donornya dan lain-lain. Sama pasien yang datang, kan kita nggak tahu nih dok, kita tuh kena kanker darah apa enggak? Betul. Cara mendeteksi awalnya gimana? Cek darah rutin aja dokter. Dari gejalanya kayak apa? Ada anemia. Sering pasien tuh kalau nggak anemia, ya lebam-lebam. Jadi kan gini, kompartemen tubuh kita itu kan terbatas, ya kan dok. Nah, misalnya dalam satu ruangan ini harusnya katakanlah gampangnya ya, misalnya kayak sepertiga sel darah merah, sepertiga sel darah putih, sepertiga trombosit ada di sini gitu ya. 30, 30, 30. Nah, ketika leukositnya itu berubah jadi 80 misalnya. Padahal kapasitasnya itu cuma 90. Nah, jadi darah merah sama trombosit cuma kebagian 55 kan, Dok? Dikit gitu. Dong jadinya. Nah, jadinya kan anemia, trombositnya turun. Jadi pasien tuh malah ngerasanya karena dia sering lemas, ya gejala anemia, lemah letih lesu, kemudian tahu-tahu sering lebam padahal nggak kepentok, nggak kebentur gitu. Pada beberapa kasus yang terutama yang kronis-kronis tadi ya, memang ditemani dengan benjolan, misalnya ada benjolan di leher, terus habis itu limpanya membesar seperti itu. Tapi kalau yang akut memang tidak ada gejala organ situ. Waduh, yang kronis-kronis berarti ya. Berarti yang bergejala berarti yang CML dong? Yang CML, CLL. Oh ya, yang kronik semua. Kalau yang akut, ketahuan awalnya biasanya gimana? Ketahuan awalnya itu paling sering karena dia sering merasa lemas, terus habis itu ada lebam, terus cek ke dokter, cek darah rutin, ternyata leukosit 100.000 gitu kan. Padahal nggak ada infeksi. Nggak ada demam. Kalau biasanya ada demam-demam tapi kayak demam apa ya dok? Subfebris. Kayak sumeng-sumeng ya. Kayak subfebris ya. Jadi subfebris itu demam tapi di bawah 37,5 derajat, tapi badannya nggak enak terus. Badannya nggak enak gitu. Jadi gejala awal buat teman-teman yang ngerasa sering pegel linu nggak kelar-kelar,
demam nggak kelar-kelar, terus sering lemas. Ya, salah terus, satunya cek darah. Oke. Dan kalau yang pembeda utamanya dengan kronik di gejala awal? Organomegali itu. Pembesaran organ. Oh, pembesaran organ. Berarti splenomegali atau limpa yang membesar tuh terjadi rata-rata di kronis. Deg-degan juga ya. Dan itu tertarik dong mau ambil hematologi. Oh, sulit? Enggak, karena gambar-gambar semua. Saya soalnya pada waktu stase penyakit dalam jujur aja itu adalah stase yang hemato ya. Iya. Itu salah satu stase menurut saya paling susah selain infeksi. Oh gitu. Saya nggak suka. Saya sukanya yang semua berdarah. Ya itu juga berdarah. Enggak, tapi bukan dong. Maksudnya yang nggak perlu pikir terlalu susah gitu. Kayak contoh kegawat daruratan kayak saya suka tuh kayak bedah BTKV. Oh ya. Kayak dokter almarhum Sunoko. Ya, remuk kan, sterum. Wah, itu kan serem tuh kan. Terus adrenalinnya tuh naik gitu. Terus habis itu kalau enggak bedah umum ya, tapi yang digesti, jadi ngobrak-ngobrik usus. Ya. Bukan psikopat ya, bukan. Tapi kesenangannya tuh adrenalin. Tapi begitu lihat mikroskop, nah ini ternyata saya tuh penasaran banget tanya ini, tapi ini pertanyaan konyol, nggak tahu mau dijawab apa enggak. Dokter hemato-onkologi itu bisa gunain mikroskop nggak sih? Bisa. Atau harus bisa baca malahan? Kita tuh malah sebaiknya bisa membaca supaya kan ada konfirmasi toh dok, misalnya kan walaupun kan kita bekerja sama dengan patologi klinik gitu, tapi kadang-kadang kan untuk keluar hasil kan butuh waktu, jadi kita bisa lihat dulu nih gitu. Jadi di kuliahnya pas subspesialis juga diajarin tuh? Ada. Kalau kita lihat itu pasien di Yogyakarta, dokter hemato-onkologi di Jogja, dokter udah tahu ada berapa? Banyak atau dikit kalau dari pandangan? Lumayan dok, tapi saya tuh nggak ngitung apa benernya exactnya itu berapa gitu. Tapi pasiennya ya, ada banyak ya? Ada. Oh jadi saya kira tuh kejadian kanker darah itu dikit loh? Enggak, sekarang tuh mulai meningkat dokter. Sekarang cancer apapun sekarang mulai meningkat. Karena kan ya itu tadi, apa namanya, MCU-nya jalan, screeningnya jalan. Oh, dikarenakan gitu. Itu ya. Betul. Jadi bisa jadi orang-orang tuh udah mulai sadar, oh nih orang tua saya tuh ada kanker payudara gitu. Oh, mereka udah mulai rajin ikut USG payudara gitu kan. Oh, orang tua saya ada kanker kolon gitu, udah memberanikan diri untuk kolonoskopi gitu kan. Jadinya bisa cepat ketahuan walaupun stadiumnya mungkin masih stadium-stadium awal. Jadi bisa jadi prevalen angka jumlah kanker, penderita kanker yang ini bisa jadi karena memang screeningnya baru sekarang. Bisa jadi dulu tuh banyak tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Karena ya gejalanya mirip-mirip ya. Gejalanya kan mirip-mirip dok. Kecuali kalau misalnya ekstrim kayak NPC kan ya mimisan. Nah gitu ini ya. Pertanyaan berikutnya kan ini sering terjadi di TikTok yang tanya adalah anak-anak muda. Pertanyaannya ke saya nggak tahu. Mereka kan tahu bahwa nuklir dan radiasi itu sangat bahaya. Betul. Nah, dan radiasi itu rata-rata sangat erat hubungannya dengan kanker di darah. Emang dokter juga mempelajari itu nggak? Apakah sangat erat kaitannya dengan radiasi dan kalau sebagai faktor resiko ada sih dok. Cuma memang kita nggak terlalu mempelajari yang detail banget tentang hubungannya. Oh, jadi memang radiasi itu memang sangat erat juga berkaitan? Memang ada. Memang dia masuk dalam faktor resiko kejadian kanker. Itu dia ganggu bagian apanya sih dok di sumsum? Dia ganggu bagian produksinya dokter. Jadi untuk coding untuk produksinya. Ya maksudnya di sini coding untuk produksi sel darah ya. Berarti yang kena di sumsum di belakangnya semua ya. Betul dokter. Dan untuk kita di fase masuk sesi terakhir, ini adalah topik yang berat. Ringan-ringan aja gimana? Ya nggak apa-apa, biar teman-teman tahu. Akhirnya tahu kan, kenapa saya bilang hemato-onkologi itu susah? Susah kan? Ada yang dengar susah kan? Apalagi saya, makanya saya bilang susah itu. Setelah ini, dokter di 34 tahun sudah praktek subspesialis. Suaminya sudah fellowship. Dokter mau sekolah lagi atau fellowship lagi atau ada rencana untuk dokteral mau PhD malah? Oh, dokteral tentu tidak. Ada alasannya? Enggak, soalnya saya kan bukan dosen dok, jadi nggak ada tidak ada kewajiban satu. Terus habis itu ya kita itu kan juga belajar tuh fungsinya buat apa gitu kan dok. Maksudnya kan kita harus tahu dulu kita butuhnya apa, baru ya udah kita belajar gitu. Nah sampai sejauh ini sih saya belum melihat kebutuhan itu gitu dok. Jadi mungkin ya paling ikut course hal-hal yang belum saya bisa. Oh mini course jadi di luar kayak fellowship biasa ya? Betul dokter. Dan obrolan kedua adalah ketika sama Mas Furkon, Dokter Furkon kan juga SPJP yang lagi fellowship. Iya. Di dalam rumah seringkah membahas pasien atau lebih sering bahas yang lain? Oh kita membahas yang lain dok, dokter salah satunya dok.
Gibain saya. Iya, gibain. Suami saya kalau di rumah tuh di depan HP, Dok. Nah, tahu-tahu dia ketawa sendiri. Jadi saya bilang, kenapa sih? Ini loh, Dokter Tirta ini lucu. Terus kasih videonya, terus kita ketawa-ketawa sendiri. Effortlessly funny gitu kan. Lucu. Saya pikir tuh karena suami istri semuanya suka belajar. Malah bahasannya itu malah jadi yang nggak penting-penting, Dok. Karena udah berat di kerjaannya. Iya, udah berat. Nah, kan anak umur 3 tahun. Betul. Papa dokter. Berarti orang tuanya keduanya dokter. Nah, ini anaknya akankah diarahkan menjadi dokter atau tidak? Ini pertanyaan, karena ini pasti akan tanya, terus anaknya pengen jadi dokter nggak? Kan ini pure blood gitu. Atau manut. Atau manut, karena misalkan, ya udah kalau anakku nggak mau jadi dokter nggak apa-apa. Atau ada pengen juga. Saya ini sih, Dok, saya terbuka sih dengan segala kemungkinan gitu ya. Maksudnya kan karena saya juga berangkat pengen jadi dokter kan karena keinginan sendiri gitu kan. Jadi ya nggak harus anak saya harus jadi dokter juga. Sekarang juga dia malah maunya jadi polisi, Dok. Lagi ya ngikutin aja dia maunya apa gitu. Tapi kalau dia mau jadi dokter, alhamdulillah. Gitu. Dan ini sekarang buat teman-teman orang tua yang pengen punya, yang sudah punya anak kecil, ya. Gimana caranya anak saya seperti Dokter Meita? Tips parenting apa yang bisa diajarkan dari maminya Dokter Meita ke teman-teman yang sekarang jadi punya anak masih SD atau TK? Apa kita undang mamiku aja ya? Parenting apa yang bisa diterapin? Karena kan zaman sekarang ada gadget, betul, sangat betul, gadget, betul, ya, itu kan sangat penting. Gimana, Dok? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya yang saya lihat sih, kalau anak sekarang tuh kan sebenarnya mindsetnya adalah semuanya serba instan ya, Dok. Karena kan kita gampang banget lah untuk mendapatkan segala sesuatu tuh kayak one click away. Oke. Ya kan, Dok. Nah, itu kan akhirnya terbawa juga ketika dalam proses belajar. Oh, maunya coba sekali langsung bisa, coba sekali langsung jago gitu. Nah, padahal itu yang tidak bisa dilakukan gitu. Semua tuh harus ada prosesnya. Mamiku tuh dulu kalau misalnya saya dapat nilai jelek itu ya dimarahin gitu, tapi ya diajarin lagi gitu, benar itu. Ini loh, kamu tuh salahnya tuh di sini, ngerjainnya tuh harus begini gitu. Jadi saya selalu ya intinya itu adalah kita tuh ada ini sih, ada pendampingan orang tua sama anak gitu ya. Jadi anak tuh yang nggak dilepas belajar sendiri terutama pada usia-usia SD, TK, SD gitu ya, Dok. Kalau SMP ya mungkin ya udah harus belajar sendiri kan. Karena ya itu tadi. Jadi pentingnya justru di background pas SD-nya ya. Iya, jadi mereka tuh bagaimana supaya kita itu ya udah kalau misalnya dapat jelek itu move on, tapi ya harus tahu salahnya itu ada di mana gitu, Dok. Oke. Jadi tidak hanya sekedar wah kamu salah, kamu bodoh, tapi tapi sebagai orang tua juga harus bisa membantu ngajari. Harus bantu ngajari. Pernah nggak ngomong bahwa kamu bodoh tuh? Nggak pernah, Mama? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah, berarti itu pembedanya ya buat teman-teman. Dan kedua, tips buat mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh kuliah sekarang untuk menentukan alur jenjang karir itu gimana? Oh ya, kalau misalnya untuk mahasiswa kedokteran itu yang penting sekarang tuh yang penting resilience nggak sih, Dok? Jadi misalnya ya kita tuh harus tetap, ini tuh nggak bukan klise ya sebenarnya, karena aku juga IPK-nya nggak bagus-bagus amat S1-nya gitu. Tapi kan spesialis-spesialisnya kayak Epika gitu. tapi maksudnya kan waktu S1-nya tuh kan saya juga struggling, Dok. Dan saya baru tahu sekarang ketika saya punya anak, oh ternyata karena saya punya selama ini saya punya masalah hipersensitivitas sensori gitu kan, Dok. Oh ya? Iya, jadi saya tuh nggak suka banget yang kotor-kotor gitu, saya jijian orangnya. Oh. Beneran, saya nggak bisa pegang yang bertekstur dan segala macam. Telinga saya tuh kalau denger apa tuh pasti refleks nengok gitu. Jadi saya belajar di perpustakaan, udah di bagian perpustakaan yang paling dalam tuh, yang di buku apa? Buku contoh itu. Buku contoh, ya. Setiap kali orang buka pintu, saya udah nggak gitu. Jadi itu benar-benar ganggu fokus saya waktu sekolah gitu kan, Dok. Jadi karena paling saya 2 jam di perpustakaan, saya fokusnya 15 menit. Iya. Jadi itu gila banget sih waktu S1 tuh menurut saya belajarnya tuh karena harus betul-betul dibuat fokus gitu kan. Jadi ya udah, jadi ketika saya udah realistis ya udahlah kayaknya nggak mungkin cum laude, tapi ya kita harus melakukan yang bisa kan. Dan kadang-kadang turning point-nya orang itu kan beda-beda, Dok. Nah, jadi kan ketika S1 tuh saya betul-betul clueless gitu. Saya tuh harus ngapain, apa yang harus saya pelajari. Yang saya pelajari itu udah bisa berguna nggak buat saya atau enggak. Nah, turning point-nya ada ketika saya koas. Stase pertama. Stase apa, Dok? Kulit. Loh, kok bisa turning point? Iya. Nah, kok bisa turning point-nya kenapa? Jadi saya itu stase kulit di luar kota.
Nah, dokternya itu kebetulan strict. Dokternya itu strict banget. Nah, jadi beliau itu setiap kali kita selesai poli, beliau tuh ngumpulin kami semua. Karena kan yang koas di situ bukan cuma saya, bukan cuma dari UGM, ada universitas lain juga gitu ya. Banyumas loh? Bukan. Oh ya. Oke. Rahasia. Terus. Nah, terus habis itu kita tuh dikumpulin. Terus habis itu ditanya pasien yang mana tadi. Nah, beliau tuh kan inget ya pasiennya semuanya. Disuruh jabarkan UKK-nya gimana. Kalau UKK-nya tuh asal cuma 2-3 kalimat gitu, beliau tuh nggak mau. Jadi kamu tuh harus bikin UKK itu yang jelas. Dan ada satu kata-kata beliau yang selalu kuingat sampai sekarang. Itu adalah beliau bikin, kalian itu harus menggambarkan penyakit itu secara jelas, sign and symptomnya, tanda dan gejalanya, sampai di titik diagnosis kalian itu tidak bisa terbantahkan. Jadi kalau misalnya kamu diagnosis cacar air, UKK kamu tuh ya harus menggambarkan cacar air itu seperti apa gitu. Jangan ada lagi orang nggak UKK kayak gitu kan masih bisa penyakit apa gitu misalnya, penyakit X. Kemerahan kan banyak. Iya, itu kan banyak. Jadi nggak boleh general. Nah, itu walaupun itu di kulit ya, tapi itu yang saya pakai sampai saat ini dalam mendiagnosis pasien gitu. Kalau misalnya kita memegang satu prinsip itu, otomatis tuh pasti mata gatel banget nih kalau baca diagnosis suspek, Dok. Kok suspek terus ya? Ya kan? Itu benar enggak? Turning point-nya malah di situ ya? Iya, malah di situ. Jadi aku bersyukur itu dapat stase pertama langsung di situ gitu kan. Terus jadi kayak, oh iya. Terus habis itu, jadi setiap kali saya nulis diagnosis pasien, itu otomatis akan bertanya sendiri, gejalanya apa ya yang cocok ya, udah benar belum? Critical thinking yang terbangun ya? Iya, otomatis itu kayak gitu. Tetap selalu ada turning point ya. Kalau turning point itu jujur malah bener sih, turning point-ku pas aku oske kompre ketemu sama Pak Sunoko. Karena pada waktu dulu kan kalau kita oske kompre, Pak Sunoko adalah dosen yang kita anggap tuh almarhum tuh killer. Iya, betul. Sangat sering tidak meluluskan kita stase bedah. Aku betul. setuju banget, dan turning point dia tuh, aku sempat tanya gatal banget, kenapa sih galak banget kalau sama Kamu tanya gitu? Berani. Karena pada waktu itu nilai aku 100. Oh gitu. Sunat, karena aku suka banget bedah. Oh iya. Kalau aku sunat, sirkumsisi cuma berapa? 12 menit. Terus tidak dia bilang, tertarik bedah anak aja gitu. Oh enggak. Takut saya takut sama anak kecil. Saya takut sama pasien. Nah, pas itu saya tanya sama Dr. Sunoko almarhum, kenapa beliau tuh sangat strict banget seperti ini gitu. Beliau jawab bahwa kalau kamu melupakan pondasi steril di awal, itu kamu udah berantakan sisanya. Kamu akan membawa infeksi ke penyakit. Itu alasan beliau itu selalu almarhum itu sangat strict ketika cuci tangan. Karena kalau di basicmu aja salah, udah pasti akan yang lain salah. Itu saya pegang sampai sekarang. Oh, berarti pondasi itu paling penting di situ. Jadi Al-Fatihah buat beliau, karena beliau itu memang luar biasa. Dan semoga rencana Dr. Meta tercapai. Amin. Saya masih punya keyakinan jenengan tuh akan tetap dosen. Oh, saya punya firasat itu. Sama 11-12 sama Mas Murkon. Mas Murkon bilang, enggak, aku udah masuk spesialis. Dia, kan fellowship. Kan sama aja. Dok, saya tuh orangnya kan lempeng, Dok. Hidup saya tuh ya udah asal kerja, nanti liburan, belanja, jalan-jalan. Udah kayak gitu aja. Ini berbanding terbalik dengan Dr. Hasto SPOG sebelumnya ya. Iya. Dok, saya sekolah kedokteran 17 tahun, Dok. Sudah di dunia sekolah dari umur 2 tahun. Jadi kayak saya mau istirahat dulu. Terima kasih Dr. Meta. Terima kasih. Dan buat teman-teman sekalian, maaf banget istilah kali ini sulit, karena memang hemato-onkologi adalah salah satu materi sulit yang membuat saya itu sangat frustasi ketika S1 dulu pas teori. Sulit banget materinya. Dan buat teman-teman, nanti silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kita ke YouTube, nanti kita akan bahas dengan bintang tamu yang akan datang. Salam, saya Dr. Tirta dan Dr. Meta. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you.